Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waridwanuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan segala karunia-Nya. Senang sekali saya Yuli jumpa lagi di kesempatan yang berbahagia ini di podcast Kemenak Banyuwangi yang selalu memberikan informasi-informasi menarik, bukan hanya seputar Ramadan saja namun juga persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, memberikan layanan kepada masyarakat, memberikan informasi kepada masyarakat, utamanya untuk keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Sahabat podcast Kemenak Banyuwangi, pada sore hari ini di ruang podcast Kemenak telah hadir seorang narasumber yang masih sangat muda sekali. Beliau adalah, kalau saya panggil abang ini, Bang Mustain Hakim SAG MHI. Beliau adalah penyelenggara zakat wakaf pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Bang ya hari ini. Gimana kabarnya? Sehat walafiat. Luar biasa, harus lebih baik. Iya, luar biasa. Bang, ini ngomong-ngomong di kesempatan yang berbahagia ini kita temanya yuk tunaikan ZIS di bulan yang penuh berkah. Namun sebelum kita mengupas tuntas itu tentang ZIS, informasi terlebih dahulu Bang, bagaimana perkembangan zakat di Indonesia, utamanya di Banyuwangi dan khususnya di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi itu sendiri. Bisa dijelaskan Bang? Oke. Terima kasih Mbak Yuli dan segenap pendengar podcast Kementerian Agama di mana saja panjenengan berada. Saya ingin menjelaskan perkembangan terkini tentang pelaksanaan zakat infak sodako di skup nasional, Mbak Yuli. Barusan Kementerian Agama Pusat menyelenggarakan Rakornas terkait dengan pemberdayaan zakat wakaf. Ini punya tema utama. Temanya beda dengan tahun-tahun kemarin Mbak Yuli. Temanya adalah menguatkan kolaborasi dan sinergi dan program kemaslahatan umat. Jadi intinya bagaimana urusan zakat wakaf ini tidak ansih menjadi program satu pihak, tapi beberapa pihak ini kemudian melakukan penguatan sinergisitas ya dalam rangka kemaslahatan umat. Ini tema yang saat ini diusung oleh Kementerian Agama bidang pemberdayaan zakat wakaf. Mbak Yuli, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Jadi kalau kita bicara tentang masalah zakat, otomatis kalau saya sebut zakat itu infak sodako ikut. Ya. Jadi kita mengacu pada regulasinya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Ini penting untuk senantiasa kita baca dan kita pahami bersama. Kita berangkat dari regulasi selaku insan Kementerian Agama, insya Allah berangkat dari itu kita senantiasa punya acuan wajib, acuan resmi dalam rangka pengelolaan zakat. Terkait dengan masalah zakat, baik Kementerian Agama selaku regulator, motivator, ya, bersama Basnas dan LAS tentunya, ini ada 3 hal Mbak Yuli yang perlu dilakukan. Dan ini istilahnya menjadi tugas utamanya. Yang pertama adalah pengentasan kemiskinan. Kalau lebih dijelentrehkan lagi, pengentasan kemiskinan itu ada di 3K. 3K, kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan. Kemudian yang kedua, pemerataan pembangunan. Dengan zakat ya ini dikelola dengan bagus dan secara sistemik, itu mampu memberi kontribusi pemerataan pembangunan di Indonesia.
Kemudian yang ketiga, tidak kalah pentingnya, fungsi zakat itu sebagai pemacu dan pemicu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ini fungsi manfaat zakat yang sudah berlangsung di Indonesia. Kita selaku Kementerian Agama ini memiliki 2 tugas utama di masalah seputar zakat. Yang pertama sebagai pembina, otomatis dalam rangka melakukan pembinaan. Yang kedua selaku pengawas, otomatis melakukan pengawasan. Jadi yang kita lakukan selaku Kementerian Agama, spesial di Penjawa yang dulunya Pensar, penyelenggara zakat wakaf, itu adalah kita melakukan pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dari sisi apa ya? Bagaimana melakukan pembinaan terhadap lembaga amil zakat, ya, lembaga pengelola zakat di Banyuwangi ini, agar bisa melakukan optimalisasi pengelolaan zakat, pendistribusian zakat dan pendayagunaan zakat. Ini. Kemudian dari sisi pengawasan, jangan sampai istilahnya itu ada penyimpangan. Yang sering kita dengar dari teman-teman Basnas dan Las, bagaimana kita ini dalam pengelolaan zakat itu 3A. 3A itu artinya 3 aman. Aman regulasi, ya. Kemudian aman syar'i dan aman NKRI. Ya, Mbak Yuli dan pendengar podcast Kementerian Agama, baru saja kita sering melihat liputan di layar televisi, ada ada lembaga yang mengelola dana zakat infak sodako yang ternyata terindikasi sebagian dari dana itu justru untuk disumbangkan ke kelompok-kelompok radikalisme yang melakukan gerakan radikalisme. Ini sehingga kemudian term ini seringkali disosialisasikan, digemakan di seluruh Indonesia. Bagaimana pengelolaan zakat ini harus 3A tadi, 3 aman. Aman regulasi, aman syar'i, dan aman NKRI. Itu. Terus terakhir yang ingin saya sampaikan untuk perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia ini tentang masalah pengumpulannya, pengelolaannya. Di tahun 2022 kemarin, Basnas Pusat itu melaporkan bahwasanya pengumpulan zakat itu alhamdulillah tembus di angka 21 triliun. 21 triliun. Itu lebih bagus, sekitar 52% ketimbang di tahun 2021 yang mengelola sekitar 44 triliun. Artinya ada peningkatan. Ada peningkatan yang signifikan. Secara hitungan itu estimasinya sekitar 52%. Itu untuk informasi terkini, Mbak Yuli, terkait dengan perkembangan zakat di Indonesia. Terus untuk di Banyuwangi, saya menilainya selangkah lebih maju Basnas dan Las yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Yang pertama, Basnas untuk Kabupaten Banyuwangi ini perlu diapresiasi, Mbak Yuli, karena sekitar 4 hari yang lalu diundang di Basnas Pusat untuk menerima penganugerahan sebagai Basnas terbaik dalam hal kemanusiaan. The best nomor 1 se-Indonesia. Tepuk tangan ini. Ya, tepuk tangan ya. Teman-teman Basnas Kabupaten Banyuwangi. Ya. Terus ada program yang istilahnya memang dinilai cukup inovatif yang dilakukan oleh rekan-rekan Basnas. Walaupun inovatif ini di dalam istilah, tapi juga luar biasa kemudian istilahnya bobotnya. Contoh yang sering kita dengar itu
ada Banyuwangi Cerdas, Banyuwangi Cerdas ya. Banyuwangi Peduli, ya. Ya. Terus apa? Banyuwangi Sejahtera. Sejahtera. Nah, ternyata itu segmentasi itu dimaksudkan agar pengelolaan zakat dalam hal distribusi zakat ini istilahnya tepat guna dan tepat sasaran. Ya, kita mengacunya di Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 60. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimina wa binis sabil, ya, ila akhir surah. Ini rekan-rekan Basnas sering sharing dengan kita bagaimana ini tepat sasaran walaupun tetap berdasarkan skala prioritas. Sekarang saat ini Banyuwangi skala prioritasnya apa ini? Ya tetap mungkin mengacu pada urutan ayat itu, fakir, miskin. Itu yang utama. Walaupun kalau kita lihat sebagaimana yang sering kita saksikan dan dengarkan bahwasanya tingkat kemiskinan di Banyuwangi ini sekitar 7%. Artinya kalau di estimasi atau di prosentase tingkat kemiskinan kita ini di bawah dari rata-rata kabupaten di Jawa Timur. Artinya jumlah masyarakat miskin di Banyuwangi ini dinilai relatif lebih sedikit ketimbang orang miskin, orang fakir yang ada di kabupaten lain. Ya, begitu ya, Ustaz. Ya. Saya dengar untuk pendapatan setiap tahunnya Kabupaten Banyuwangi ini untuk khusus masalah zakat mal, Mbak Yuli, ini alhamdulillah tembus di 3,5 miliar. Obsesi dari rekan-rekan Basnas ini ada lompatan-lompatan sehingga kemudian sampai 5 bahkan sampai 10 miliar. Luar biasa, kita dukung dan kita doakan bersama. Itu sekilas tentang masalah perkembangan zakat Indonesia dan Banyuwangi, Mbak Yuli. Selanjutnya ini Bang, tadi sudah disebutkan ya inovasi-inovasi, diantaranya adalah Banyuwangi Peduli, Banyuwangi Cerdas, Banyuwangi Sejahtera, begitu ya. Adakah upaya-upaya lain yang digunakan atau yang upaya-upaya itu bisa mengarah kepada potensi penggalian zakat begitu. Nah, saya tahu ini para sahabat podcast Kemenak bahwa Bang Musta'in Hakim ini merupakan pejuang sosial utamanya di bidang zakat begitu ya. Jadi maksud kami dari yang sudah disebutkan tadi inovasi-inovasi itu tadi dalam hal pengelolaan zakat gitu, adakah upaya-upaya lain ini Bang yang bisa dilakukan dalam hal untuk peningkatan penggalian potensi zakat itu sendiri? Ya, pernah saya sampaikan Mbak Yuli, insya Allah yang pernah diutarakan oleh Pak Anas ketika menjadi bupati kita, bahwa potensi zakat di Banyuwangi ini bisa sampai 60 miliar. Nah, ini kan, ini sebuah potensi 60 yang miliar satu tahun apa? Satu tahun. Tahun. Jadi ini sebuah potensi yang terpendam. Karena terpendam harus kita jugeri. Apa jugeri itu? Kita gali gitu ya. Sehingga kemudian menemukan apa yang memang menjadi sebuah obsesi kita. Iya. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Ini menjadi usulan kepada semua pihak, terutama pengelola zakat, baik Basnas maupun LAS. Yang pertama, kita ini harus menguatkan sinergitas antara Basnas dan LAS. Jangan sampai Basnas dan LAS ini gerakannya parsial, terutama dalam hal masalah distribusi zakat. Selama ini oke lah kita urusan pengumpulan zakat kita punya kreasi masing-masing. Basnas itu fokus
di pengelolaan zakat para pegawai negeri, sementara potensi yang lainnya itu digarap oleh LAS. Kan gitu. Nah, ini dari sisi penggalian potensi di kalangan pegawai negeri, di Basnas sendiri sudah alhamdulillah baru-baru ini melakukan upaya optimalisasi dengan menggandeng Bupati Banyuwangi untuk mengeluarkan semacam himbauan agar seluruh pegawai negeri ASN di Banyuwangi ini siap dipotong gaji, kan gitu, melalui bendahara atau melalui Bank Jatim dalam hal ini. Alhamdulillah ada peningkatan yang cukup signifikan. Saya kasih contoh untuk UPZ Kecamatan Banyuwangi, kemarin setor biasanya 25 juta, untuk di awal Januari kemarin sudah bisa up ke 29 juta. Dan itu dari pengumpulan dari para pegawai yang siap dipotong gajinya oleh Bank Jatim karena peduli respon pada himbauan dari Ibu Bupati. Ini yang pertama. Yang kedua, bahu-membahu melakukan strategi jitu bersama-sama untuk para muzaki yang belum, istilahnya kita jadikan muzaki para Basnas dan Lasnas. Dalam hal ini para pengusaha, para orang kaya itu tidak melakukan zakatnya secara charity, secara langsung, karena memang syariat asyari dalam hal ini Allah dan Rasulnya itu menganjurkan para hambanya, para umatnya ini untuk zakat melalui mekanisme kehadiran amil. Secara mantuk, secara tersurat kita dapat pahami tadi ayat yang saya sebutkan Mbak Yuli dalam surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilin. Kan gitu ya. Wal amilin. Ini mafhum muwafaqahnya atau secara mantuk atau secara tersurat, Allah menghendaki dalam pengelolaan zakat ini harus adanya amil. Amil yang berkompeten, amil yang berwenang, kan gitu. Amil yang memiliki kapabilitas di dalam pengelolaan zakat. Ya. Sehingga kemudian insya Allah dengan pemberdayaan amil yang dilakukan oleh Basnas dan LAS, ini insya Allah nanti ada peningkatan yang signifikan. Jadi tidak hanya menggarap di sektor pegawai negeri saja, tapi di sisi pengusaha ya, perusahaan itu Mbak, kalau melalui kajian literasi di Indonesia itu lebih tinggi hasil pengumpulan zakat di kalangan perusahaan ketimbang di kalangan profesi yang rata-rata PNS, ASN. Lu kalau nggak salah ada selisih sekitar 10%. Kalau selama ini potensi yang digali dari para pegawai negeri itu taruhlah umpamanya 40%, itu kalau menggarap di sektor perusahaan itu bisa 50%. Selisih lebih tinggi daripada penerimaan dari para pegawai negeri. Bang, ini selanjutnya ini, apakah menurut Abang ini, apakah sudah tepat sasaran begitu ya untuk pengelolaan juga pendistribusian tentang zakat itu sendiri, baik yang dilakukan oleh Basnas maupun LAS itu sendiri, Bang? Apakah sudah tepat sasaran, Bang? Kalau tepat sasaran, mungkin ada saja pihak yang istilahnya kurang ya, tapi sudah berupaya dari Basnas ini. Makanya saya sampaikan tadi, urusan pengumpulan zakat, oke lah, umpamanya kita ini istilahnya dengan teknik atau metode masing-masing. Tapi dalam hal masalah distribusi, ini Basnas harus menjadi koordinator.
dengan para las membahas tuntas tentang masalah penyaluran zakat. Gitu ya. Ya, apa yang harus dilakukan? Contoh, kita harus punya database kemiskinan, istilahnya yang tunggal. Baik Basnas maupun las ataupun pihak lain harus tahu bahwa ini database. Angka kemiskinan, taruhlah berapa persen, taruhlah kita mengacu pada penjelasan dari Pemda 7%, kemudian kita tahu by name by address. Mulai Kalibaru sampai Wongsorjo itu tahu. Ini. Kemudian kalau sudah tahu, baru kemudian dilakukan segmentasi atau pembagian tugas antara Bas dan Las. Las di Banyuwangi ini yang saya tahu, yang pernah saya undang beberapa kali melalui event kegiatan yang saya selenggarakan, itu ada 7 Las. Nah, ini kan bisa bagi tugas. Basnas, umpamanya kalau secara segmen wilayah, Basnas itu umpamanya menangani di wilayah kota dan sekitarnya. Untuk las dari 7 baik Nurul Hayat maupun kantong duafa, ya, UDSF itu dibagi, sehingga kemudian tidak ada yang terjadi keurukan makanan, ada yang kekurangan makanan. Gitu ya. Jadi benar-benar distribusi zakat ini benar-benar tepat sasaran, tepat guna kepada semua mustahik gitu ya. Yang ada di Banyuwangi. Bang, ada gak tantangannya itu, Bang? Tantangannya itu seperti apa gitu? Mohon maaf Bang, biasanya kan begini, orang mau sedekah, orang mau zakat gitu, biasanya ada aja setan ya. Setan ini sahabat podcast Kemangi, kalau kita mau sedekah, zakat gitu, ada setan yang membisiki kita, jangan sedekah, jangan zakat gitu ya. Nah, mohon bisa dijelaskan ini Bang. Iya. Itu mungkin itu salah satu tantangan juga ya. Di akhir pernyataan saya. Gitu ya Bang. Ya, terkait dengan masalah urusan supranatural ini. Bisa dijelaskan sedikit ini Bang. Jadi gini, persoalan tantangan, saya menjawab tantangan yang akan ada untuk Basnas dan Las serta pegiat pengelola zakat yang lainnya terkait dengan persoalan distribusi zakat ini sudah merata atau enggak. Tentu saja semuanya ada tantangan dan ada juga faktor pendukung. Salah satunya mungkin belum menjadi kolektif kolegial cara kerjanya Basnas sama Las. Kita selaku fasilitator, mediator di Kementerian Agama ini harus menjadi penghubung, menjadi narahubung antara Basnas dan Las ini. Ini terkait dengan tantangan karena nyambung dengan pertanyaan yang barusan terkait dengan masalah apakah sudah terdistribusi dengan baik tepat sasaran pada mustahik. Terkait dengan masalah tantangan bagi kita yang mungkin saja di masyarakat itu masih enggan untuk berzakat, infak sodako. Kembali kita pada kita selaku insan Kementerian Agama di posisi apapun kita saat ini, kami sendiri di Penzawa, Mbak Yuli di Penyuluh, terus para pendidik dan tenaga pendidik yang lainnya, serta potensi semuanya saja yang ada di Kementerian Agama ini, kita ini kan kata Rasul itu innama ana qasim wallahu mu'ti. Kata Rasul, saya ini hanya qasim. Apa qasim? Saya ini hanya penyampai. Wallahu mu'ti, Allah yang memberi hidayah. Gitu. Nah, jadi kita ini dalam hal berdakwah tidak perlu ngotot, tidak perlu marah-marah. Karena namanya ajaran Islam itu sifatnya persuasif. Dalam hal berdakwah itu sudah Allah menuntun pada kita dengan cara-cara yang persuasif, ajakan. Sebagaimana yang disampaikan Allah dalam firman-Nya
dalam surat An-Nahl ayat 125. Ini Mbak Yuli, para pemirsa, para pendengar lebih hafal dari saya karena ini ayatnya para penyuluh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi Allah memberikan tuntunan dalam hal berdakwah itu bil hikmah. Bil hikmah ini disampaikan pada kalangan akademika, Mbak Yuli, kalangan ilmiah, ya, kalangan ilmiah. Kalau mau itu hasanah, kalangan awam. Wajadilhum billati hiya ahsan, kalangan-kalangan tertentu, termasuk para orang-orang yang kaya raya tapi enggan untuk menyalurkan zakatnya, ya, atau menyalurkan zakatnya secara charity, tidak mau melalui amil, langsung face to face, sebagaimana kasus Pak Kasur Probolinggo yang penyerahannya kemudian menewaskan 20 para mustahik. Nah, ini kan istilahnya apa? Istilahnya itu disadarkan secara persuasif, ya. Kalau pamannya mau secara charity, itu ada cara langkah situnya, secara langkah cerdasnya. Oke. Kalau pamannya antum mau mengeluarkan zakatnya secara langsung, di wilayah jenengan kita nggak backup urusan penyaluran zakat, cukup dari jenengan. Itu win-win solution seperti itu. Nah, terakhir Pak Yuli dan para pendengar podcast Kementerian Agama dimanapun panjenengan berada, terakhir saya ingin menyampaikan 2 pesan dari Rasul. Yang pertama terkait barusan Mbak Yuli. Rasul pernah bersabda, "Mambata sab'an ma amanabi," kata Rasul. Ma amanabi. Mambata sab'an wajaruhu ja'iun fi jambihi wa huwa ya'lamu bih. Kata Rasul, tidak beriman kepadaku orang yang malam harinya kekenyangan, ya. Dia tahu kalau tetangganya lagi kelaparan dan dia membiarkan itu. Apa kata Rasul? Ma'ama nabi, bukan termasuk golonganku. Na'udzubillahi min dzalik. Yang terakhir, pesan dari Rasul juga, ini luar biasa, sangat inspiratif. Rasul bersabda secara jami' mani, singkat padat berisi, beliau menyatakan, hasinu amwalakum bizakah wa dawaw mardakum bisadaqah wa a'addu lil bala'i du'a. Ini Mbak Yuli. Hasinu amwalakum bizakah, jaga hartamu dengan zakat. Tidak perlu menjaga harta dengan menyewa para centeng, para bodyguard, tidak perlu. Cukup menjaga harta kita dengan zakat. Wadawa mordakum bisadaqah, obati penyakitmu dengan sedekah. Mbak Yuli, para pendengar, mungkin ada tetangga kita yang lagi sakit saat ini, tidak sembuh-sembuh. Mungkin salah satu resep dari Rasul ini ampuh. Ya, sedekah untuk mengobati penyakit. Dan yang terakhir, wa'addu lil bala'i du'a, tolak balak dengan kekuatan doa. Seringkali kula panjenengan sudah mudawamah melakukan doa ini dari subuh sampai ketemu subuh lagi, dan ini sangat bermanfaat untuk kita dan sesama saudara kita. Mungkin hanya itu. Iya, terima kasih Bang. Tadi penjelasannya sudah luar biasa, Masya Allah sekali ya. Mulai dari perkembangan zakat, tentang penggalian potensi zakat, pengelolaan, bahkan tadi dijelaskan tentang pendistribusiannya. Dan berharap mudah-mudahan betul-betul tetap tepat sasaran begitu. Amin. Ya. Dan sahabat podcast Kemangi, maka yuk kita jaga harta kita dengan mengeluarkan zakat. Kita tunaikan zakat infak sedekah kita, apalagi di bulan penuh berkah ini, dan raihlah keberkahan di dalam Ramadan kali ini. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Kami ucapkan selamat berbuka puasa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.